Bang Aris, mungkin kamu boleh menjelaskan soal agenda sidang hari ini seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya dari Situmarang SMH bersama dengan saya Taufik Isa dari Kantor Hukum Togar Situmarang Lofum Jakarta. Tanggapan ya eksepsi yang kita sampaikan pada tanggal 26 ya. 26 Februari 2024 yang kemarin ya. Nah, di sini kami juga sampaikan ya mengenai dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya. Sebelumnya ya kami sudah pertanyakan juga ya mengenai di sini ada yang disebut yang dibuat ya antara pihak Jessica Iskandar dan pihak klien kami Christopher Stefanus ya. Di mana di sini disebutkan ya Jessica Iskandar dan Christopher Stefanus itu membuat perjanjian menyewa mobil ke tanggal 27 Februari 2021 ya. Berarti dengan adanya penyampaian ya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini kan memang benar adanya perjanjian sewa menyewa ya. Nah, ini yang kami coba sampaikan dalam nota keberatan kami yang kemarin itu ya. Nah, terkait kompetisi absolut mengenai kewenangan pengadilan yang mengadili. Nah, ini pun juga sudah kami sampaikan juga di eksepsi kami mengenai dakwaan jaksa ya kabur ya terkait permasalahan ini. Karena dari penyampaian yang sudah disampaikan ya. Di sini sudah kita coba sampaikan bahwa peristiwanya itu memang ada di Bali. Ya, di mana PT Trip ID itu adanya di Bali. Gitu loh. Seharusnya kan lokus deliknya di mana? Di Denpasar, Bali. Artinya pengadilan berwenang harus di Bali, bukan di pengadilan di Selatan ya. Tapi karena kita menghormati penyampaian daripada jaksa penuntut umum ya, maka nanti juga kami meminta kepada majelis hakim ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk ya memperhatikan eksepsi yang kami sampaikan ya atau nota keberatan kami terkait adanya kewenangan pengadilan mengadili ya, sama juga dakwaan jaksa penuntut umum itu semuanya kami merasa keberatan ya dengan ada penyampaian mereka yang memang nggak ada persesuaian kan itu ya. Nah, ini aja sih bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, tadi kan jaksa penuntut umum sempat menolak atau merasa keberatan nih dengan eksepsi yang diberikan dari pihak Abang sendiri atau seperti apa? Kalau terkait masalah jaksa penuntut umum merasa keberatan itu haknya dia, ya kan? Kami juga punya hak kemarin, kan gitu ya, sama-sama punya hak, ya kan? Nah, tapi nanti, ya kan, keputusannya ada di majelis hakim nanti pada saat ya agenda putusan selah ya. Nah, makanya kami minta nanti kepada majelis hakim yang terhormat ya yang mengadili perkara klien kami ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon dengan dengan kebijaksanaannya juga terkait keilmuannya ya, juga kecermatannya dalam memutus nanti putusan setelahnya ya. Mohon juga hakim melihat ya dengan jelas ya, dengan teliti terkait peristiwanya ini kan gitu, karena di sini sudah jelas kok ada penyampaian perjanjian sewa menyewa mobil. Berarti dasarnya kemana? Ke ranah ke perdataan, bukan ke pidana. Kenapa sampai saat ini kayak kita masih ya masuk ke ranah kepidanaan? Kan kita sangat menyayangkan gitu loh ya. Walaupun di sini juga dibilang ya tentang dakwaan tidak cermat, tidak jelas. Memang iya. Kalau memang dia jelas kan dia menyebutkan unsur-unsur dong. Yes. Ini nggak ada. Wajar kami keberatan ya terkait penyampaian jaksa penuntut pada saat dia menyampaikan dakwaannya ini. Ini nggak disebutkan loh unsur-unsur kerugian dari si pelapor. Kan si pelapor ini. Nah, si Jessica Iskandar itu siapa? Hanya saksi. Nah, ini kami pertanyakan. Nah, ini juga kami juga membawa juga ini beberapa berkas ya terkait penyampaian pada saat itu ya.
di sini ada dijelasan mengenai SP2HP, ya, yang mana pelapornya masih saudara Septio Jatmiko Prabowo Putra Esa, ya, di mana di sini, ya, dari pihak Polda Metro Jaya di sini dibilang melakukan pemeriksaan saksi atas nama saudara Jessica Sigara. Berarti di sini si Jessica Sigara sebagai apa? Masih saksi, berarti dia menjadi korban. Saksi. Bukan korban. Bukan korban. Ini loh, SP2HP-nya ini kan lucu. Nah, ini kami pertanyakan gitu loh. Kenapa sampai saat ini yang berkuar-kuar yang bernama Jessica Iskandar ini ternyata mana gitu loh. Dia hanya sebagai saksi di sini. Sedangkan pelapornya siapa di sini? Jatmiko. Nah, ini kami sayangkan loh. Makanya kita minta lagi ya kepada Majelis Hakim untuk bijak ya, untuk ibaratnya mencermati terkait kasus ini ya, supaya keilmuan hakim ya untuk coba dibuka ya mata batinnya ya, mata hatinya terhadap berkait kami ya. Karena kenapa? Ya supaya masyarakat tahu, masyarakat bisa melihat secara detail ya, secara jelas terkait peristiwanya yang sebenarnya bagaimana gitu loh. Nah, juga di sini kami sampaikan juga ya terkait ya adanya, mungkin teman-teman media juga pernah lihat atau pernah dengar ya. Sebentar, kalau memang teman-teman pernah mengikuti pada saat mereka melakukan preskon ya, pegang dulu Pak Topik sebentar, mohon maaf ya. Ya, di sini kan dibilang, pernah nggak teman-teman media mendengar atau melihat atau mengetahui terkait waktu ya Jessica Iskandar melakukan preskon pada saat ya nih pada saat dia melakukan preskon di mana, sebentar, Kantor Elsa Sharif. nih di kantor di mana dia melakukan preskon pada hari Kamis tanggal 14 ya bulan 7 tahun 2022 ya, di mana disebutkan ya, di sini ada media yang memang kami coba sampaikan ya, bahwa ya artis Jessica Iskandar menjadi korban penipuan perusahaan rental mobil mewah di Bali. Nih yang dia sampaikan ini pada saat itu. Nah, makanya kita bertanya juga ini ya terkait peristiwanya ini. Wajar kita bertanya juga, karena pada saat itu juga ya kan, dimana di sini kan bermula tahun 2020, mungkin teman-teman juga pernah melihat preskonnya itu ya, ketika Jessica Iskandar itu pindah ke Bali. Dia kan pindah ke Bali pada saat itu, ya kan, pindah ke Bali dan ditawarkan endorse mobil ya, kerjasama dengan Trip ID ya, dengan skema Trip ID memberikan pinjaman ya mobil Alphard selama 1 minggu dengan imbalan promosi Trip ID di Instagram dengan kontak personnya pada saat itu Ibu Claudia. Ini mungkin teman-teman pernah melihat atau bagaimana itu ya kronologinya pada saat mereka melakukan preskon itu ya. Nah, di mana CSP dan JI membicarakan kerjasama bisnis tuh, yaitu JI menitip mobil pribadi Alphard dengan plat nomor B73DR untuk disewakan melalui perusahaan Trip ID ini. Oke Bang, kalau misalnya Jessica sampai sekarang belum ditetapkan menjadi korban dan masih jadi saksi, kapan pemanggilan itu? Akankah ada pemanggilan dari pengadilan ya, terhadap Jessica terkait nanti pemanggilan Jessica untuk dimintain keterangan atau nanti untuk di persidangan sebagai saksi? Ya, kita minta segera kalau bisa. Oke. Karena selama ini kan sebagai pelapornya ini kan bukan Jessica, Yes. hanya si Septio Jatmiko ini loh. Dan sampai sekarang apakah Jatmiko kasih statement atau enggak nih Bang? Sampai detik ini nggak ada Septio Jatmiko, dan di sini dijelasin di sini bahwa si Jessica ini hanya sebagai saksi diperiksanya loh, nama si Vincent. Nih, makanya kita pertanyakan juga nanti nih keberadaan Jessica ini nanti di dalam ini bagaimana ya. Kalau dia nanti ibaratnya dia sebagai saksi, bukan dia sebagai korban. Siapa yang korban? Kan nggak ada korban. Kalau memang merasa korban, dia harusnya melapor dong. Nah, bukan kalau misalnya Jessica nggak jadi korban nih dan dia udah pernah melakukan konferensi pers terhadap kepada publik bahwa dia mengalami kerugian dan dia menjadi korban atas penipuan ini, apakah nanti dari pihak CSP akan menuntut kembali Jessica atau seperti apa? Oh ya, udah pasti, karena dia membuat keterangan palsu, ya, di mana dia menyampaikan terkait penyampaian dia pada saat dia melakukan preskon, ya, pada tanggal, ya,
pada tanggal 14 bulan 7 tahun 2022 ya di daerah kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, ini kita pertanyakan maksud daripada preskonnya itu. Ya. Kalau memang dia menjadi korban yang mana? Sedangkan pelapornya siapa? Ini kita pertanyakan, dan pelapornya itu si saudara Septio Jardiko, ini kan sudah diputus kuasanya. Nih, sudah diputus kuasanya. Artinya Harusnya gugur. Iya, Nggak usah dilanjut gitu loh. Oke. Ini kok masih dilanjut? Aneh saya dengernya. Ngeri. Artinya langkah hukum yang akan diambil oleh CSB sendiri ini akan melapor balik Jessica. Makanya untuk saat ini, karena proses persidangan masih kita jalanin, masih kita ikutin, makanya kita masih menunggu nih tahapan-tahapan berikutnya ini apa nih penyampaiannya nih di depannya. Ya, supaya apa? Supaya kasus yang memang sekarang sedang viral ya di media massa ataupun di masyarakat semuanya, supaya menjadi terang benderang. Ya, tadi nota keberatannya sangat disayangkan karena dari jaksa penuntut umum ada keraguan-keraguan karena untuk masalah mengenai penanganan di pengadilan, yang mana seharusnya memang pengadilan Denpasar yang menangani, bukan di Jakarta Selatan, pengadilan Jakarta Selatan. Tetapi nota keberatannya tadi dia mengungkapkan, jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa apakah pada saat di wilayah Jakarta Selatan itu terjadinya tindak pidana atau tidak, itu nanti saksi-saksi lah yang nanti memberikan keterangan. Ini kan ada keraguan-raguan nih. Ada keraguan-raguan. Saksi-saksi ini siapa? Saya nggak tahu siapa yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum ini yang bisa menguatkan atau ini kan bahwa telah terjadinya tindak pidana di Jakarta Selatan itu sangat merugikan bagi kami karena jelas di situ bahwa perjanjian tersebut ada di Jakarta Selatan, perjanjiannya saja. Contohnya seperti kita beli mobil, oke, kita beli mobil di Jakarta Selatan, tetapi kita bawa ke Bali, terus kecelakaan di Bali, berarti apa? Kejadian itu di Bali, ya kan? Berarti apa? Pengadilan itu di Bali. Jangan sampai kita beli mobil di Jakarta Selatan, terus kecelakaan di Bali, ternyata Jakarta Selatan yang ini. Dan itu sangat disayangkan. Itu yang saya soroti tadi mengenai keadilan yang kewenangan mengadili dari. Artinya bisa ditegaskan bahwa untuk kasus ini terjadi beberapa kekeliruan dan ketidakadilan ya. Betul. Terkait nanti kesimpulannya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, kami kembali lagi memohon ya kepada Majelis Hakim yang mengadili, yang memeriksa perkara ini ya, tolong dibukakan mata hatinya, tolong dibukakan hati nuraninya terkait klien kami, karena klien kami di sini adalah korban daripada perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh saudara Jessica Iskandar kepada klien kami yang bernama Vincent dan saudara kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto. Ya, ini kami sayangkan. Ya, makanya kembali lagi, karena ini perjanjian sewa menyewa, harusnya ini masuk ke ranah keperdataan, bukan pidana. Nah, kalau sampai ke ranah pidana ini aneh gitu loh. Kayak ada dipaksakan gitu loh terkait kasusnya ini. Kenapa gitu loh? Udah jelas-jelas di situ bunyinya apa? Nih, perjanjian sewa menyewa, that's it, udah. Berarti larinya kemana? Perdata, bos. Bukan pidana. Terkait kerugian, siapa yang rugi? Kan dia sebagai saksi, bukan sebagai pelapor. Pelapornya siapa? Nih, si Septio. Ini udah jelas. Kenapa dari pelapor itu timbul kerugian? Nih, siapa di sini? Dia hanya sebagai saksi Jessica Iskandar sama si Vincent dan yang lainnya. Ini lucu. Ya, nah makanya kami meminta lagi ya kepada Majelis Hakim yang bersidang dan mengadili perkara dari klien kami Stefanus Budianto untuk dibukakan kembali mata hatinya, untuk dibukakan kembali mata batinnya supaya kasus ini terang benderang. Dan memang terkait urusan ini ya, kami minta untuk ya tegakkan keadilan kepada klien kami supaya klien kami juga mempunyai kepastian hukum.